Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan membahas murai batu dengan topik mencetak murai batu, entah itu dari trotolan adapun dari mungkin kita lihat dari pastol, ataupun mungkin bisa kita beli di keadaan sudah dewasa, sudah mabung ketiga, atau mungkin yang mabung-mabung berikutnya. Jadi untuk poin pertama ini yang kita harus perhatikan, yang pertama dari volume dari segi pembawaan, dia membawakan materi, adapun dari gaya tarung. Nah, kalau dari volume, dari materi pembawaan, dari gaya tarung itu tadi, itu kita nggak bisa cetak ya guys. Artinya itu emang udah dari bakatnya, dari alamiahnya burung. Kayak kita, ibarat kita punya suara ciri khas ya, kayak gini suara saya misalnya gitu. Ya kita nggak bisa ngerubah itu. Volume, mungkin teriaknya orang, makhluk ya, makhluk punya teriakan sama-sama cuma kan dari tekanan, dari power, dari panjang pendeknya, intonasi lagu, itu kan bawaan dari lahir. Intinya untuk volume atau pembawaan lagu, adapun mental, gaya tarung, itu kita nggak bisa apa-apain guys. Itu udah bawaan dari lahir, jadi kita nggak bisa ngerubah itu. Yang harus kita rubah apa gitu. Itu yang pertama, lagunya, isian dari volume itu, materi yang nantinya dia keluarkan gitu. Jadi kalau bisa untuk pemasteran, intinya kasih masteran yang suara tinggi, entah apalah, terserah. Jadi kita bedakan kayak gini ya guys. Materi yang dikeluarkan dari yang direkam ya. Materi yang direkam oleh burung, dari burung asli sama burung masteran dari entah M3, kayak masteran gitu loh guys, dari HP, entah dari kaset, itu beda. Khususnya kayak dikeluarkan misalnya materi cililin gitu, materi dari cililin langsung, itu dari tekanan, dari power, dari efek untuk lawan, itu beda kayak dikeluarkan di kaset-kaset yang beredar, entah itu HP ataupun kaset-kaset masteran kayak gitu guys. Intinya lebih bagusnya kita masteri burung-burung asli. Intinya gini loh guys, ini mikir bagusnya loh. Tapi kalau misalnya nggak pengen ribet, low budget, mungkin orang sibuk kerja, ya intinya semua masteran itu bagus, yang penting pembawaannya tuntas. Misalnya kenari tuntas, lilin tuntas, panjang, nekennya bagus. Yang nggak boleh ya untuk nanti dilombakan itu sampai nggak dimasteri itu, ya nanti nggak punya materi gitu loh. Jadi yang pertama, untuk isiannya materi yang dikeluarkan. Jadi kita mencetak burung
dari materi yang nanti dikeluarkan, dari pola perawatan. Kalau bisa untuk ngerawat burung itu di setting aja supaya burung itu nggak terlalu jinak. Ya jinak boleh, yang penting jangan manja gitu loh guys. Jinak boleh, yang penting jangan manja. Jadi artinya apa? Ya jinak enggak jadi masalah, yang penting nantinya dia nggak sampai ngefek. Kenapa kok misalnya kalau bisa jangan sampai jinak? Ya kalau udah terlanjur jinak, yang penting nggak manja. Kalau udah terlanjur misalnya nggak jinak, jangan sampai jinak gitu loh guys. Kalau jinak itu biasanya powernya itu kurang, power pembawaannya untuk burung jinak sama burung nggak jinak itu powernya beda. Selama kita lihat ya, kita melihara burung itu, kalau burung-burung yang giras itu kita yakini powernya lebih bagus, lebih kencang, lebih neken, lebih enak lah pokoknya. Nah, itu untuk dari segi perawatan ya. Kalau bisa jangan sampai jinak. Kalau sudah jinak jangan sampai manja. Itu guys. Jadi banyak-banyak temen nih salah untuk penanganan proses perawatan itu tadi. Nah, caranya gimana ya, kita setting aja. Yang penting burung jangan sampai ketergantungan. Terus jangan sampai kita telat ngasih extra food, biasanya gitu. Dia sampai nunggu-nunggu dan akhirnya terus menerus dia nunggu kayak gitu dan akhirnya jinak. Dan endingnya nanti jadinya manja. Itu bisa mengganggu untuk burung-burung yang nantinya kita gantangkan kayak gitu loh guys, kita lombakan. Jadi untuk bahas masalah maseran, untuk maseran ini diusahakan ya burung hidup, ini bagusnya ya guys. Tadi yang pertama ya, kalau bisa burung hidup. Burung hidup itu kalau dibawakan burung itu kayak punya efek dan tekanan gitu. Jadi kelawan itu ada efeknya. Beda kalau kita masari di entah di HP ataupun di kaset-kaset. Itu dari segi power, tuntas enggaknya itu lebih bagus di burung langsung. Jadi isian yang dibawakan di burung kayak gitu loh guys. Jadi untuk nyetak mungkin dari trotol itu asupannya juga harus kita berimbang gitu ya guys. Entah dari kalsium, minyak ikan, mungkin probiotik, antibiotik, atau B kompleks, banyak. Terus untuk misalnya kita beli di pastolan, kita lihat aja posisinya, dia pembawaannya gimana, ngeluarin materinya kayak gimana, powernya gimana, gaya tarungnya gimana. Adapun kita beli di peternak ya kan, kita lihat indukannya kayak gimana, materinya apa yang sering dikeluarkan, gaya tarungnya apa, mentalnya bagus enggak. Karena kita ngerawat murai batu ini prioritas utama adalah di mental. Mental kalau bagus, walaupun burung adapun nggak punya materi yang panjang, kalau burung mentalnya bagus, dia punya kesiapan, itu pasti dia ngeluarin nada yang tinggi-tinggi, nada-nada yang mengancam gitu. Karena murai batu ya tarung intinya gitu, dan dia cara meluapkan untuk tarung itu ya mengeluarkan nada-nada ancaman gitu guys. Ya mungkin di rumah itu nggak pernah keluar, di gantangan beda nadanya, itu pasti beda, nada-nada tinggi dan ancaman yang dikeluarkan itu kalau burung mempunyai kesiapan.
Nah kalau kita nyari atau beli di gantangan misalnya, ya kita lihat dulu. Intinya prioritas untuk di gantangan itu kan burung bagus tuh banyak guys, keluar materi tuntas-tuntas, panjang-panjang di rumah nembak-nembak. Cuma dia stabil nggak gitu. Dalam arti stabil nih, besok juara, besok paling nggak, walaupun nggak juara, cuma kerjanya itu 11-12 gitu loh guys. Karena kita kan nggak tahu lawan lebih kejamnya kayak gimana, kan di atas langit masih ada langit gitu loh guys. Yang penting kita lihat kinerjanya. Dari minggu kemarin dengan minggu yang sekarang ataupun yang ke depan, itu kita pantau itu nggak sekali aja gitu, beberapa kali kita pantau, bahkan sampai 5 kali, mungkin bisa lebih dari itu. Kalau burung mungkin kita punya feeling ataupun kemantepan, 3 kali aja udah cukup untuk kita memantau dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Ini nggak harus patokan juara gitu loh. Intinya dari minggu pertama mungkin kerjanya 75, minggu kedua 80, minggu ketiga balik ke 75 lagi. Yang penting kinerjanya, nggak karena juaranya. Karena mungkin kerja burung nih, kerja bagus di sisi itu, bagus banget sebelumnya, cuma kok nggak juara. Ya kita lihat dulu lapannya kayak gimana, lebih tuntasan yang mana, lebih bagusan yang mana, kan yang dinilai kayak gitu, bukan karena juaranya. Terus burung kerja bagus nggak juara, yang sesi kedua kerja nggak bagus malah bagusan yang pertama, yang sesi kedua kerjanya kurang malah juara 1. Berarti kan intinya kita kan lihat lawan, bukan karena terus juara. Oh, burungku neken kerjanya bagus tapi nggak juara, lihat lawannya dulu gitu guys, bukan karena juaranya. Cuma adalah titik yang namanya burung itu kayak nggak bohong gitu loh kalau di gantangan. Kalau kerja pasti nomor kecil, karena ya mungkin itu tembakannya tuntas, powernya tuh satu lampangan penuh dengan suara dia gitu. Tekanannya bagus. Nah itu burung-burung yang bagus guys, nggak bohong. Intinya gitu ya guys ya. Saya ulangin lagi untuk mencetak ini sesuatu yang kita nggak kompleks untuk merawat burung. Prosesnya lama, yang penting itu nggak jinak itu tadi ya. Dan merawat untuk intinya kita kondisikan nggak sampai jinak, adapun jinak jangan sampai manja. Untuk yang nggak bisa kita olah itu dari power, dari dia punya suara ya, dari power, dari mental, itu yang kita nggak bisa rubah. Itu udah bakat dia dari lahir. Mulai kan powernya kan masing-masing guys, ada yang powernya bagus, ada powernya sedang, ada yang powernya minus. Cuma kalau intinya kita garis besar burung, intinya kedengeran. Cuma antara power sama ini kan pasti ada perbedaan. Terus gaya tarung, Murah itu pasti punya gaya tarung masing-masing dan nggak sama. Ada yang macul-macul, sujud-sujud, ada yang dia main santai, nembak materi. Jadi dia nggak tarung, cuma langsung nembak materi. Itu gaya, dan itu kita nggak bisa bentuk. Itu udah dia bakat alami, dari alam, dari lahir. Jadi nggak bisa bentuk itu ya guys ya. Yang bisa bentuk adalah dari materi, pengondisian perawatan, supaya burung ini
cuma nggak kerja di hari Minggu itu juga. Jadi minggu selanjutnya dia juga masih konsisten untuk juara. Itu yang burung susah dicari. Itu ya guys. Burung bagus banyak, burung stabil yang susah. Terus adapun intinya burung materi mengeluarkan bagus-bagus belum tentu juara kalau misalnya lawannya juga rate-nya lebih bagus, intinya gitu ya guys. Oke, saya rasa cukup sekian. Bila ada salah-salah kata, salah penyampaian, dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Sang Kuasa. Oke, sekian guys. Salam kicomania, karena hobi sangat menyenangkan. Dilancarkan semua rezekinya, urusannya, dan pastinya diberi kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.